Konflik antara Israel dan Hizbullah kembali memanas. Komandan militer tertinggi Hizbullah, Haitham Ali Tabatabai, dilaporkan tewas dalam serangan udara Israel di Beirut, Minggu 23 November 2025. Tel Aviv mengatakan, serangan ini dilakukan di tengah upaya Hizbullah untuk kembali mempersenjatai dan membangun kemampuan militer mereka. Lalu, bagaimana cara Israel tewaskan komandan militer tertinggi Hizbullah tersebut? Simak selengkapnya dalam video berikut. Israel kembali melancarkan serangan udara di Beirut, Lebanon, Minggu 23 November 2025. Serangan itu menewaskan komandan militer tertinggi Hizbullah Haitham Ali Tabatabai dan 2 komandan lainnya. Serangan baru ini menjadi serangan paling signifikan Tel Aviv terhadap para pemimpin Hizbullah sejak gencatan senjata dicapai setahun yang lalu. Eskalasi ini meningkat di tengah upaya Hizbullah untuk mempersenjatai kembali dan membangun kembali kemampuan militernya di Lebanon. Dalam serangan ini, Angkatan Udara Israel meluncurkan rudal yang menghantam lantai 4 dan 5 dari gedung 10 lantai di pinggiran selatan Beirut. Bangunan itu dianggap sebagai benteng kelompok Hizbullah. Kementerian Kesehatan Lebanon melaporkan 5 orang tewas dan lebih dari 20 orang terluka akibat serangan tersebut. Beberapa jam usai serangan, IDF mengeluarkan pernyataan resmi yang mengumumkan tewasnya Tabatabai. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan pasukannya menyerang kepala staf militer Hizbullah yang memimpin upaya pengembangan dan persenjataan kelompok tersebut. לפני שעות אחדות, צה"ל חיסל את עלי טבטבאי, רמטכ"ל ארגון הטרור חיזבאללה. טבטאי הוא רב מרצחים. ידיו מגואלות בדם של ישראלים ואמריקנים רבים. ולא בכדי, ארצות הברית הציעה פרס כספי של $5 מיליון על הראש שלו. טבטאי שימש כמפקד בכיר בכוח רדואן, זה הכוח שהתכונן לכבוש את הגליל ולשחוט הרבה מאזרחינו. Netanyahu memerintahkan serangan terhadap Tabatabai berdasarkan rekomendasi Menteri Pertahanan dan Kepala Staf IDF. Para pejabat intelijen Israel mengklaim Tabatabai adalah suara terdepan di dalam Hizbullah yang menentang pelucutan senjata kelompoknya. Ia pun dinilai sebagai sosok yang mendorong diakhirinya gencatan senjata dan melanjutkan pertempuran dengan Israel. Melansir Axios, seorang pejabat senior Amerika Serikat mengatakan Israel tidak memberitahu negaranya mengenai serangan di Beirut. Pejabat itu mengungkap pihaknya diberitahu segera usai serangan dilakukan. Sementara, pejabat senior lainnya mengatakan Washington mengetahui selama beberapa hari Israel berencana untuk meningkatkan serangannya di Lebanon tanpa detail lokasi atau waktu serangan. Haitham Ali Tabatabai adalah pejabat militer tinggi Hizbullah. Tabatabai lahir di Lebanon pada 1968 dari seorang ayah asal Iran dan ibunya dari Lebanon. Ia bergabung dengan Hizbullah pada tahun 1980-an saat umurnya masih 12 tahun. Tabatabai memegang jabatan senior, termasuk di pasukan Radwan unit tempur elit. Sosoknya bukan anggota pendiri Hizbullah, namun merupakan bagian dari generasi kedua kelompok yang didukung Iran tersebut. Tabatabai pernah dikerahkan bersama kelompok ini untuk berperang bersama sekutunya di Suriah dan Yaman. Selama perang tahun lalu, ia memimpin divisi operasi Hizbullah dan naik pangkat, sementara komandan lainnya tersingkir. Setelah gencatan senjata tahun lalu disepakati, Tabatabai diangkat menjadi kepala staf dan bekerja secara ekstensif untuk memulihkan kesiapan mereka berperang dengan Israel. Sumber keamanan Lebanon mengonfirmasi Tabatabai segera dipromosikan usai pejabat tinggi Hizbullah lainnya terbunuh. Menurut para pejabat Israel, sosok Tabatabai menjadi tokoh nomor 2 di Hizbullah setelah pemimpin mereka Naim Qasim. Sosoknya telah menjadi target utama IDF sebab disebut-sebut menjadi suara terdepan yang menentang keputusan pelucutan senjata dan mendorong diakhirinya gencatan senjata. Melansir Al Jazeera, ada kekhawatiran yang berkembang di Lebanon bahwa Israel telah bertindak tanpa hukuman akan meningkatkan serangannya.
Saat ini, kelompok yang didukung Iran ini berada dalam posisi sulit. Zaina Khodar dari Al Jazeera melaporkan kelompok ini telah kehilangan kemampuan pencegahannya dan tanpa respons mereka bisa memicu lebih banyak serangan Israel. Jika kelompok ini mengambil tindakan, maka bisa memicu pemboman Israel yang lebih besar dan merugikan basis pendukung mereka. Tel Aviv telah melancarkan serangan hampir setiap hari di Lebanon Selatan dan menyerang Beirut beberapa kali. Namun, ibu kota negara ini belum terkena serangan dalam beberapa bulan terakhir. Kementerian Kesehatan Masyarakat Lebanon melaporkan, setidaknya 13 orang tewas dalam serangan udara Israel di kamp pengungsi Palestina di Lebanon pekan ini. Pesawat tak berawak juga menghantam sebuah mobil di tempat parkir sebuah masjid di kamp pengungsi Ain el-Hilweh di pinggiran kota pesisir Sidon. Tewasnya Tabatabai dalam serangan udara Israel di Beirut menjadi pukulan besar bagi kelompok Hizbullah. Hal ini menandai eskalasi signifikan di tengah gencatan senjata yang telah disepakati setahun yang lalu. Hizbullah kini berada dalam dilema apakah akan mengambil tindakan balasan atau tidak. Serangan ini pun menunjukkan Tel Aviv tetap akan melakukan operasi militer preventif tanpa menunggu eskalasi besar. Simak terus update berita-berita menarik lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.